dia melihat ada seorang anak kecil yang sedang melempar-lempar di laut. Keinginan untuk mencari tahu apa yang dilempar oleh anak kecil ini. Maka dari itu orang ini mendekat. Pada saat dia mendekat akan anak ini, dia bertanya karena dia ingin tahu. Dek, apa yang kamu lemparkan ke laut? Dia katakan, Pak, ini yang aku lemparkan. Apa itu, Dek? Ya, dia diberikan kepada bapak ini. Dan setelah bapak itu melihat, wow, yang kamu lempar adalah mutiara. Ya, berapa banyak yang kamu lemparkan? Oh, sudah banyak, Om. Saya sudah melemparkan begitu banyak dan sekarang tinggal satu. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak mengetahui bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang ada di hadapan kita. Beberapa saat yang lalu, istri saya mencari akan kupon yang dia sudah kumpulkan. Dan seperti biasa, karena saya pikir kertas-kertas yang tidak pakai, termasuk koran dan lain sebagainya, saya masukkan di kotak recycle. Dan on Friday, ya, kotak itu diambil. Saturday istri saya mau belanja, dia melihat, mana ini kupon-kupon. Wah, kemarin sudah saya buang semuanya. Ya, karena apa saya buang? Karena saya tidak mengetahui betapa berharganya kupon-kupon itu bagi istri saya. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak mengetahui sesuatu yang berharga. Maka dari itu kita membuangnya begitu saja. Kadangkala melalui kebodohan kita, ketidaktahuan kita, ya, maka kita membuang sesuatu yang sangat berharga. Kadangkala di dalam kehidupan kita mengalami penyesalan demi penyesalan. Saya pun pada saat saya mendengar istri saya mencari kupon, saya merasa menyesal. Kenapa saya buang tanpa saya melihat seluruhnya? Terjadi sesuatu penyesalan. Di dalam kehidupan kita, banyak sekali penyesalan demi penyesalan terjadi. Ada orang yang menyesal, ya, karena dia memasak nasi dan nasi itu menjadi bubur. Penyesalan itu terjadi, ya, karena dia harus makan bubur seharian. Penyesalan sehari terjadi di dalam kehidupan daripada seorang ini. Ada orang yang mengalami, yang mana saya pernah, karena saya ingin rambutnya potong pendek, saya benar-benar dipotong pendek dan saya menyesal, ya, karena saya melihat rambut saya seperti gundul begitu, ya. Saya menyesal, tapi penyesalan itu hanya 1 bulan. Habis 1 bulan rambut saya sudah tumbuh kembali. Ada orang yang menyesal karena apa? Karena dia tidak belajar, akhirnya dia fail. Penyesalan terjadi, dia harus mogok 1 tahun. Maka itu penyesalan terjadi. Dia bisa mengulangi tahun berikutnya, penyesalan 1 tahun. Ada penyesalan 1 hari, ada penyesalan 1 bulan, ada penyesalan 1 tahun yang harus dibayar. Dan juga ada penyesalan seumur hidup. Kalau apa, saudara? Kalau saudara menikah dengan orang yang salah. Saudara seumur hidupnya mengalami penyesalan. Ada orang yang mengalami penyesalan di dalam kekekalan. Selama-lamanya, tidak hanya di dunia ini dan selama-lamanya. Kalau apa, saudara? Kalau saudara, ya, tidak menerima akan keselamatan. Saudara akan menyesal selama-lamanya. Ada sesuatu harta, cerita ini yang tadi saudara dan saya baca, bahwa ada sesuatu cerita di mana orang menemukan suatu harta yang terpendam. Dia menemukan suatu mutiara yang indah, yaitu yang mana dikatakan di dalam firman Tuhan, yaitu kehidupan kekekalan, yaitu keselamatan yang sangat berharga, yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Pertanyaan yang pertama yang saudara dan saya penting untuk kita pikirkan, sudahkah kita menemukan akan harta yang terpendam itu? Pada saat sebelum saya bertobat di kota Semarang, pada saat itu ada sesuatu gerakan yang mana mungkin saya sudah pernah katakan kepada saudara, yang mana Pak Andreas Kristandi juga menjadi salah satu, ya, tokoh yang ada di dalam gerakan di dalam tahun itu.
yaitu gerakan di mana-mana dituliskan, sudah kutemukan. Sudah kutemukan. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini, sudahkah kita menemukan? Sudahkah kita menemukan akan harta yang terpendam? Kalau kita perhatikan di dalam dua cerita, keduanya menemukan sesuatu yang sangat berharga. Orang yang mencangkul, seorang pekerja yang menyangkul akan tanahnya. Maka dari itu dia menemukan sesuatu yang berharga. Suatu harta yang berharga. Maka itu dia pendam kembali. Maka dari itu dia menjual semua miliknya untuk membeli akan ladang itu. Yang kedua, orang yang sama, bukan orang yang sama, cerita yang sama, yaitu seorang pedagang yang mana ingin membeli sebuah mutiara yang dia temukan begitu luar biasa. Mutiara yang indah, dia ingin mendapatkannya dan dia menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan. Yang dia temukan, yang mereka temukan adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi perbedaan antara dua orang ini, yaitu ada orang yang mendapatkan secara tidak sengaja, dan satu orang lagi menemukan dengan apa? Dengan sengaja. Karena orang ini sudah mencari. Di dalam pertobatan saya dahulu, saya tidak pernah mencari akan keselamatan. Saya tidak pernah mencari akan kehidupan, akan agama. Saya tidak pernah mencari. Maka dari itu tanpa suatu sengaja, karena saya diajak oleh seorang teman datang kepada sebuah KKR, maka dari itu saya di situ saya menemukan akan harta yang terpendam. Saya menemukan akan harta yang terpendam. Tetapi ada orang yang mana mempelajarin, ya, mencari dari agama satu ke agama yang lain, ingin mengetahui akan lebih dalam lagi, dan sampai akhirnya seperti seorang pedagang yang dikatakan di dalam cerita ini. Dia menemukan akan harta yang terpendam, menemukan mutiara yang indah, dan dia ingin memiliki akan mutiara itu.